Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengatasi atau memperbaiki shockbreaker depan yang bocor di Yamaha Vixion R. Nah, pertama-tama untuk di bagian rodanya kita lepaskan, dan untuk di bagian bottomnya kita lepaskan ya menggunakan kunci L8. Nah, setelah terlepas, perhatikan di bagian saat sulingan tersebut terdapat ada pos. Nah, kemudian untuk yang satunya lagi sama, kita lepaskan briket, kemudian bautnya kita lepaskan, dan untuk spakbor sudah kita lepaskan ya dari awal, tidak kita rekam ya. Nah, sediain saja wadah ya supaya olinya tidak pada lambereh kemana-mana, tidak rujit. Nah, setelah itu kita lepaskan untuk di bagian bottomnya tersebut. Nah, dan untuk di bagian asoknya itu masih bagus ya, belum rusak. Nah, setelah itu kita kendorkan, kemudian kita kencangkan lagi menggunakan kunci 14, dan kita lepaskan untuk di bagian tutupnya ya menggunakan gagang shock L ya. Mau gagang shock L mau gimana juga bisa ya, yang penting gagang shock. Nah, kemudian terlepas tuh. Setelah itu kita lepaskan ya untuk bagian penutupnya. Nah, menggunakan gagang shock. Nah, perhatikan saat dilepaskan terdapat ada bos ya, kemudian ring dan juga per. Nah, dan untuk Yamaha Vixion R itu semuanya dari setelan pabrik ya. Dan untuk per yang renggang disimpan di bawah, dan untuk yang rapat simpan di bagian atas. Nah, untuk as sulingannya perhatikan. Nah, dan setelah itu kita melakukan pencucian menggunakan BBM, pertalit boleh, mau dicuci menggunakan sabun juga boleh. Cuman kalau misalkan masih bagus untuk cat di bagian bottomnya gak bakalan rontok ya kalau misalkan dicucinya menggunakan bensin. Nah, dan ini untuk seal debunya kita cuci juga, cuman langsung kita diamkan ya, tiriskan. Kalau boleh langsung dielap saja ya supaya tidak meral ataupun bekah. Kemudian untuk sepinya, pengancingnya kita lepaskan menggunakan obeng min, dicongkel saja perlahan-lahan sampai terlepas. Nah, kemudian untuk sealnya kita lepaskan seperti itu tuh, ngacong ya. Sangat mudah dan sangat simple. Kemudian untuk dalamnya kita cuci, itu banyak karat ya, kotoran. Nah, setelah dicuci semuanya sudah bersih, kemudian dielap boleh, mau didinginkan boleh, bebas lah, yang penting garing ya. Nah, dan ini untuk seal yang barunya kita lepaskan dulu untuk per pegasnya ya. Kemudian kita ganjal menggunakan seal yang bekasnya. Kemudian kita ketuk menggunakan palu karet. Mau pakai palu martil boleh, cuman harus hati-hati saat pemukulannya. Jangan asal, jangan sembarang supaya tidak rusak ataupun bejat ya di bagian bottomnya tersebut. Nah, sambil dikuriling terus dipukul, diketok ya. Nah, sedikit-sedikit nanti juga bakalan nyecep gajero asup tuh. Setelah masuk, kemudian per pegasnya kita pasangkan. Itu fungsinya untuk menahan debu supaya tidak masuk ke bagian dalam bottom tersebut ya. Nah, kemudian untuk sepi pengancingnya kita pasangkan kembali, dan kita congkel menggunakan obeng min. Asal jangan menggunakan lingis karena gak bakalan asup ya. Nah, seperti itu ya guys. Nah, pokoknya mantap lah, sangat mudah dan simple. Kemudian untuk seal debunya kita langsung pasangkan ya. Tuh, sudah terpasang, kita lap-lap lagi supaya bersih, supaya tidak ada tanah ataupun kesik ya. Nah, kemudian kita tes dulu ya, masuk tuh harus lancar, jangan meret ya ataupun seret. Udah mantep lah. Kemudian sediain untuk baut tembaga, bukan baut tembaga ya, baut L8 nya. Nah, sulingannya kita masukkan, kemudian bos ya, bos aluminium tuh yang ada kerucutnya kita pasangkan. Oh, lupa ya, untuk per sulingannya tidak terpasang, harusnya pasang dulu. Oh, nanti juga bakal bijil ya keluar. Kemudian bos aluminiumnya kita pasangkan dan kita cecepkan ke dalam ya. Nah, udah mantap, sediain saja alat khusus ya, dan tahan menggunakan as roda, bekas as roda boleh yang kunci 17, mur 17. Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci L8. Tidak boleh tidak boleh ya, tidak harus dikasih lem ya ataupun seal tip.
karena ringnya masih bagus, ring tembaganya. Terkecuali kalau misalkan tidak ada ring tembaganya, boleh dikasih lem maupun seal tip supaya tidak rembes ataupun bocor ya. Nah, kemudian yang satunya lagi sama ya, seperti itu cara perakitannya. Nah, kemudian kita takar ya, olinya bebas tergantung selera, mau menggunakan oli dari merek apa saja, tenanaon ya. Nah, saya takar di ukuran 230 mili sesuai standar pabrikannya ya. Nah, kita kocorkan tuh. Kita masukkan ke dalam asok tersebut. Nah, kemudian kasih lagi ya, terus. Kalau misalkan dikasih satu botol, ya agak bakalan enakan ya, nantinya bebeledagan di stopbreakernya. Terus tambahin sampai pas takarannya, jangan sampai lebih ataupun kurang. Nah, kita minum dulu ya. Jangan lupa sambil udut dan ngopi supaya kita sehat selalu. Mantap. Nah, untuk yang satunya lagi sama ya. Untuk caranya seperti itu. Ingat, untuk per yang renggang simpan di bagian bawah, dan yang rapat simpan di bagian atas. Itu berlaku khusus untuk motor Yamaha Pixen R ya. Semuanya gitu. Kalau untuk bebek Matic itu beda lagi ya. Untuk pemasangan pernya jangan sampai terbalik. Nah, kemudian tutupnya kita pasangkan tuh, putar dulu seperti itu, putar sampai masuk. Tenang, santuy, jangan garada guruduk ya, supaya pekerjaan kita lebih profesional dan lebih mantap. Kemudian lap lagi ya bekas kotorannya atau bekas oli. Nah, kalau misalkan pengen awet, untuk cara perawatan di bagian shock breaker depan itu harus rutin untuk dilap ya di bagian asoknya, supaya tidak masuk untuk kotorannya, debu maupun kesik, tanah, batu ya, supaya tidak masuk ke dalam dan gak bakalan baret. Nah, kemudian setelah itu kita pasangkan ya ke bagian dalam, ke bagian segitiganya maksudnya. Nah, itu jangan dulu dikencangkan ya, jangan dulu dimasukkan ke atas. Nah, kita baut dulu ya, seperti tadi cara membukanya seperti itu. Nah, kita kencangkan untuk di bagian penutupnya menggunakan gagang shock, sama seperti yang pertama buka ataupun lepas. Nah, sedain saja gagangnya ya supaya kencang tuh, secukupnya saja, jangan berlebihan ya, nantinya susah muka, repot lah, bahaya. Nah, kemudian lepaskan lagi untuk baut 14 nya, kendoran, kemudian dorong ke atas ya, dan dipaskan. Setelah pas, rasa sudah pas, kita kencangkan secukupnya saja. Nah, dan untuk yang satunya lagi juga sama ya, seperti itu, dan tutup bagian penutup shocknya kita pasangkan ya, plastik itu. Nah, kita kencangkan menggunakan impact 3 kali jetrek saja, itu sudah cukup kencang ya. Insya Allah gak bakalan nyorosot ke atas. Nah, dulu tuh nyantai we, tenang lah, tonggarang gugusuh. Mantap. Kemudian yang satunya sudah dirakit, sudah dipasang, kemudian spakbornya kita pasangkan, baut L, kalau yang atas baut 10 ya. Nah, dan untuk bracket kaliper kita pasangkan baut L nya ya tuh, kita kencangkan menggunakan impact. Nah, 2 kali jetrek atau 3 kali jetrek itu sudah cukup kencang ya. Kemudian rodanya kita pasangkan. Nah, bos, jangan sampai tertinggal ya, kalau tertinggal nantinya meret. Nah, mohon maaf ya, ada suara bangkong ataupun kodok ya, jadi agak sedikit berisik. Nah, kita paskan tuh, harus sampai masuk ya ke bagian kampas remnya tersebut. Nah, serasa sudah masuk, kemudian as rodanya kita pasangkan kembali ya. Jangan lupa dikencangkan menggunakan kunci 19 shock. Nah, sambil kita putar rodanya dan kita rem tuh sudah mantap ya, rem pun sudah berfungsi dengan normal ya, dengan baik. Jadi tenang saja, jangan khawatir, lancar ya, untuk putarannya juga tidak macet ataupun seret. Nah, setelah itu semuanya sudah beres, kemudian tes tuh, waduh enak lah pokoknya, enjot-enjotan. Insya Allah gak bakalan bocor lagi karena sealnya baru ya. Nah, mungkin segitu saja untuk videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap.